Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar. Di sini saya akan membahas tentang perangkat lunak atau yang sering kita sebut dengan software dengan bahasa kerennya ya. Sebelum itu, saya akan memberitahu informasi sedikit. Video kali ini diprakarsai oleh tugas saya oleh dosen saya, Yoga Sahria, Eskom Mkom. Dan intinya video ini dibuat karena penyelesaian tugas saya pada mata kuliah metodologi rekayasa perangkat lunak. Oke, lanjut. Kenapa sih saya tidak membahas tentang metode yang di rekayasa perangkat lunak, terus yang di metodenya, terus bagaimana cara mendesainnya, cara kita menerima proyek, cara kita bisa jadi dikatakan dengan menentukan algoritmanya dengan benar atau ya dan lain-lain. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu perangkat lunak atau software sendiri. Oke, kita lanjut ke materinya. Pengertian dari perangkat lunak itu sendiri adalah kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Perangkat lunak ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah maupun dokumen serta arsip lainnya. Next, apa sih itu fungsi dari perangkat lunak? Fungsi dari perangkat lunak ada beberapa. Saya bisa sebutkan bisa 3, yaitu yang pertama kita dapat mengidentifikasi program. Yang kedua, kita dapat menyiapkan aplikasi program sehingga tata seluruh perangkat komputer terkontrol. Yang ketiga, mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien. Yang dimaksud itu adalah supaya kita pekerjaan kita lebih teratur atau tidak tercecer atau lebih tepatnya terarah gitu, terkonsep. Oke, lanjut. Perangkat lunak software. Komputer merupakan mesin yang memproses data menjadi informasi. Yang kedua, komputer untuk meningkatkan hasil kerja dan memecahkan berbagai masalah. Yang ketiga, perangkat lunak menjadi pemproses data atau pemecah masalah. Next, di sini kita akan membahas tentang evolusi perangkat lunak. Yang pertama, era pioner pada tahun 1950 sampai 1960. Yang pertama yaitu proses batch, yang kedua distribusi terbatas, yang ketiga pembuatan khusus. Pada era kedua yaitu era stabil pada tahun 1970 sampai 1980. Pada era itu digunakan untuk multi-user, real-time, database, dan produk perangkat lunak. Next, evolusi perangkat lunak count. Pada era mikro, yaitu pada tahun 1980 sampai 1990, yaitu sistem tersebar, penanaman kecerdasan, dan perangkat lunak murah. Yang kedua, era modern.
pada tahun 1990 sampai tahun 2000-an, yaitu sistem desktop, teknologi objek, sistem pakar, pemrosesan paralel, dan jaringan komputer. Next, klasifikasi perangkat lunak. Pertama, perangkat lunak sistem, yaitu bahasa pemrograman. Yang kedua, sistem operasinya. Dan ketiga, utility atau alat bantu. Dan yang kedua, perangkat lunak aplikasi. Yang pertama, aplikasi Office, aplikasi multimedia, dan yang terakhir, aplikasi internet. Kali ini kita membahas bahasa pemrograman terlebih dahulu. Yang pertama, bahasa pemrograman generasi pertama, yaitu menggunakan bahasa mesin dengan suatu rangkaian 0 dan 1, atau yang sering kita disebut dengan biner. Yang kedua, bahasa pemrograman generasi kedua, yaitu menggunakan bahasa rakitan atau assembler. Yang ketiga, bahasa pemrograman generasi ketiga, menggunakan language translator, compiler, dan interpreter. Dan generasi ketiga ini juga dilengkapi dengan basic, bahasa pemrograman basic, Pascal, Fortran, C++, dan COBOL. Next, bahasa pemrograman CON. Bahasa pemrograman generasi keempat ini adalah bahasa non-prosedural yang memungkinkan seseorang programmer atau memakai menginstruksikan komputer apa yang harus dilakukan daripada bagaimana melakukannya. Yang selanjutnya Oracle, Informix, C-Base, dan Access. Dan terakhir adalah menggunakan bahasa query atau SQL, Structural Query Language. Level bahasa pemrograman. Yang pertama, bahasa tingkat rendah atau low level language. Bahasa ini disebut juga bahasa mesin atau assembler, di mana pengkodean bahasanya menggunakan kode angka 0 dan 1. Yang kedua, bahasa tingkat tinggi atau high level language. Bahasa ini termasuk dalam bahasa pemrograman yang mudah dipelajari oleh pengguna komputer karena menggunakan bahasa Inggris. Contohnya, Basic, COBOL, Pascal, dan Fortran. Yang ketiga, bahasa generasi keempat atau 4GL. Bahasa pemrograman 4GL atau Fourth Generation Language merupakan bahasa yang berorientasi pada objek yang disebut Object Oriented Programming atau yang kita sering disebut sebagai OOP. Contoh software ini adalah Visual Basic, Delphi, Visual, C++. Yang kedua, kita membahas sistem operasi. Apa sih itu sistem operasi? Sistem operasi atau dalam bahasa Inggris kita sebut dalam operating system atau OS adalah perangkat program yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer atau hardware dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Sistem operasi Windows. Windows adalah sebuah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation yang menggunakan antarmuka dengan berbasiskan GUI atau Graphical User Interface atau tampilan antarmuka bergrafis. OS ini sudah banyak sekali digunakan oleh user sejak lama. Windows pertama kali masih dalam jenis MS-DOS atau Microsoft Disk Operating System, yaitu sebuah sistem operasi yang berbasiskan teks
dan command line interpreter. Dan Windows 1.0 berkembang hingga yang terbaru sekarang ini, yaitu Windows 10. Next. Ini adalah contoh sistem operasinya. Ini adalah sistem operasi yang berbasis teks. Dan yang ini adalah sistem operasi yang berbasis grafis. Itu sendiri ya, kita bisa lihat ini yang berbasis grafis. Terus yang tadi adalah sistem operasi yang berbasis teks. Oke, next. Yang ketiga, program bantu atau utility. Perangkat lunak merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer. Misalnya memformat disket, mengcopy data, mengkompres file, dan lain-lain. Contoh software ini diantaranya Norton Utility, WinZip, Norton Ghost, Antivirus, The Fragment, dan Scandisk. Oke. Yang selanjutnya kita membahas tentang perangkat lunak Office. Adalah perangkat lunak yang dibuat dan dirancang khusus untuk menunjang pekerjaan yang ada di dalam perkantoran dan sekolah. Contohnya yaitu Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, dan Publisher. Yang selanjutnya perangkat lunak multimedia, yaitu merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengolah beberapa media maupun informasi seperti teks, image atau gambar, audio, grafik, video, dan lain-lain. Dilihat dari fungsi perangkat lunak itu sendiri, terdapat banyak sekali jenis dari aplikasi multimedia. Untuk lebih jelasnya, kita dapat lihat seperti di bawah ini. Yang pertama, Windows Media Player, Adobe Premiere, Microsoft Picture Manager, Adobe Photoshop, CorelDRAW, dan Macromedia Flash. Yang ketiga ini aplikasi internet. Merupakan program yang dirancang untuk menampilkan informasi dari sebuah server komputer pada jaringan. Contohnya, Internet Mozilla, Netscape Navigator, Mozilla Firefox, Internet Explorer, dan lain-lain. Oke. Sampai di sini saja video saya. Terima kasih karena sudah menonton video kali ini. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata atau kurang jelas dalam penyampaiannya kepada kalian. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Karena manusia tidak luput dari namanya yang kesalahan. Ya, oke, segitu saja video kali ini. Dari saya Fajar Fajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.